Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami undang untuk bangkit berdiri. Tuhan telah melimpahkan berkat bagi kita dalam sepekan ini. Tuhan juga menganugerahkan kepada kita nafas hidup, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, serta keteguhan iman dalam menghadapi berbagai peristiwa, suka maupun duka. Mari kita wujudkan rasa syukur kita dengan memuji kemuliaan nama Tuhan dari NKB nomor 35, bait 1 dan 2. Seluruh alam tak henti memuliakan-Mu, mentari bintang berseri, bernyanyilah merdu. Samudra raya hujan pun mengiringnya, serta memuji Riang bertekun Sang Khalik semesta. Penghuni laut semesta dan unggas yang terbang, memuji Tuhan Khaliknya, bersyukur bersenang. Dan kita pun sepatutnya meniru contohnya, memuji Allah yang esa dengan lagu megah. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama kita memulai ibadah di saat ini. Dalam keteduhan hati, bersama kita mengaku bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Dia juga Tuhan yang merawat dan memelihara segala ciptaan dengan kasih yang tak berkesudahan. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai milik kepunyaannya. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Bersama kita merespon firman Tuhan ini dengan Kidung Jemaat 8 bait yang kedua. Tuntun aku ke Putramu, agar padamu ku
Jemaat disilakan duduk. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah dalam kerendahan hati kita bersama menghadap Tuhan seraya memohon pengasihan dan pengampunan. Mari kita berdoa. Nama-Mu diagungkan dan dimuliakan, ya Allah, ya Tuhan kami, yang begitu mengasihi kami dengan kasih yang tak terbatas. Terima kasih perjalanan kehidupan kami di sepanjang minggu ini diwarnai dengan kasih dan kemurahan yang tiada henti. Apapun situasi yang kami rasakan dan alami, semua itu tidak kami ingkari bahwa kemurahan Tuhan tetap nyata lewat setiap peristiwa dan kejadian. Oleh karena itu kami patut bersyukur, merespon akan segala kasih dan kebaikan Tuhan. Namun di sisi yang lain kami juga menyadari dan mengakui akan segala dosa, kejahatan dan pelanggaran kami. Kami lebih suka untuk hidup menurut keinginan dan kata hati kami. Kami lebih cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki. Semuanya membuat kami semakin jauh dari Tuhan, dan bahkan kami gagal untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang membuat kami nista dan celah dalam pandangan Tuhan. Untuk semua itu, dalam kerendahan hati kami sujud dan memohon belas kasihan Tuhan. Berkenan Bapa mengampuni kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sungguh Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih dan cinta, yang setiap saat menyediakan pintu pengampunan bagi kita yang datang kepadanya. Oleh karena itu saya mengundang jemaat bersama berdiri. Dengan penuh sukacita kita akan menerima berita bahagia, berita pengampunan dari Allah yang demikian. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Mari saudara-saudaraku kita merespon akan sabda bahagia ini dengan NKB 84, bait yang pertama dan bait yang keempat. Kuberikan bagimu tubuhku, darahku. Kuberikan bagimu tubuhku, darahku. Engkau pun ku tebus selamat jiwamu.
Jemaat silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Yohanes 6 ayat yang 51 sampai 58. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita juga bersama-sama berdoa untuk meminta pertolongan dan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Segala syukur kami naikkan dalam tangan-Mu Tuhan, atas setiap kasih kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan ini. Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang tolong kami dan menuntun kami. Buka mata hati telinga kami agar kami benar-benar mengerti isi dan maksud firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Musa Samuel yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berikan roh kebijaksanaan, supaya apa yang disampaikannya nanti bukan kehendak manusia yang terjadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 6 ayat 51 sampai 58 yang begini firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 52, bait yang pertama dan yang kedua. Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah.
setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan Dia. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku, juga anak-anakku yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Puji Tuhan, kita diizinkan Tuhan untuk kembali merenungkan sabda Tuhan di hari ini, tentunya berdasarkan pada bacaan kita tadi, Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai dengan 58. Di bawah serotan tema khotbah adalah konsistensi hidup sebagai umat Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan di hari ini, tentunya masih tentang eksistensi Tuhan Yesus sebagai roti hidup yang turun dari sorga. Memang sejak awal Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti yang turun dari sorga. Pendengar saat itu ada yang menghubungkan dengan roti atau mana yang pernah diturunkan oleh Allah sebagai makanan tatkala nenek moyang bangsa Israel berada di padang gurun. Namun di akhir percakapan Tuhan Yesus menegaskan bahwa roti yang pernah dimakan oleh nenek moyang Israel di padang gurun itu pun tidak membawa mereka kepada kehidupan kekal. Mereka akan mati. Tetapi roti yang digambarkan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus sebagai roti yang turun dari sorga, roti ini akan memberikan kehidupan kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memperhatikan ayat-ayat bacaan kita tadi, Tuhan Yesus mau menyampaikan bahwa roti yang dimaksudkan adalah daging dan darah anak manusia. Siapa yang makan dan minum daging dan darah anak manusia akan memperoleh kehidupan kekal. Bahkan setelah mereka makan dan minum, mereka akan mengalami proses penyatuan yang dilukiskan Tuhan Yesus di dalam ungkapan, "Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia." Ungkapan ini sebetulnya mau menjelaskan tentang model kedekatan, model hubungan yang sangat erat antara Tuhan Yesus dan umatnya. Relasi yang begitu dekat sehingga seseorang dikuasai, dipengaruhi, dituntun dan diarahkan oleh Tuhan Yesus. Relasi di mana seseorang tidak lagi menentukan langkah-langkah dan kehendak hidupnya, tetapi semata ditentukan oleh Tuhan yang hidup di dalam hatinya. Artinya, orang yang percaya
tidak sekedar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga membiarkan kehidupannya untuk dikuasai dan dituntun oleh firman Allah. Ibarat kalau orang makan nasi, ketika nasi itu sudah masuk di dalam tubuh, terjadi proses di dalam tubuh, proses metabolisme, dan kemudian dari nasi itu menghasilkan tenaga, dan tenaga itu sebagai sumber untuk menggerakkan atau sumber gerakan tubuh manusia. Demikian pula umat Allah yang makan daging dan darah anak manusia, atau dengan kata lain, umat Allah yang membaca, merenung, menghayati firman Tuhan setiap saat, maka firman itu akan masuk, menyatu di dalam dirinya, sehingga menghasilkan energi ilahi yang memampukan seseorang untuk konsisten melakukan kehendak Tuhan di satu sisi, dan sisi lain firman itu senantiasa memastikan bahwa anugerah hidup kekal yang diberikan Allah menjadi miliknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi konsistensi seseorang untuk setia pada kehendak Tuhan itu bukan bergantung kepada kekuatannya sebagai manusia, tetapi sejauh mana dia berserah untuk dituntun oleh kehendak Tuhan. Kenapa konsistensi itu penting? Karena konsistensi itu terkait erat dengan ketetapan dan kemantapan sikap seseorang untuk tetap setia hidup di dalam panggilannya. Sebab bagaimanapun yang mendapat mahkota adalah orang yang setia sampai akhir. Wahyu 2 ayat 10. Artinya bahwa walaupun seseorang pernah berjuang demi nama Yesus, seseorang pernah menderita karena melakukan kehendak Tuhan, namun jika dia tidak setia sampai akhir, maka mahkota itu tidak bisa diperoleh. Karena Tuhan tidak memperhitungkan seberapa besar perannya, seberapa banyak yang dilakukannya dalam kehidupan bergereja. Tuhan tidak memperhitungkan peran yang kecil apapun yang dilakukan seseorang, tetapi Tuhan memperhitungkan seberapa setianya seseorang itu sampai akhir. Kekasih-kekasih Tuhan, bukanlah sebuah kebetulan bila saya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita berada dan bernaung dalam salah satu jemaat, katakan saja kita di Pare, dan jemaat Pare adalah bahagian dari lembaga Gereja Kristen Jawi Wetan, sebuah lembaga gereja yang lahir, tumbuh, berkembang, dan berkarya di bumi Jawa Timur. Artinya bahwa entah kita berasal dari Jawa Timur atau dari manapun kita berasal, patutlah percaya bahwa kita dipanggil oleh Allah untuk ada bersama-sama bersekutu di dalam Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya di jemaat kita masing-masing, untuk mewujudkan rencana besar Allah di bumi Jawa Timur. Artinya kita ditempatkan di tengah-tengah jemaat, di lingkup Gereja Kristen Jawi Wetan, bukanlah semata sebagai anggota partisipan, bukan sekedar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan rohani kita dalam bentuk beribadah, tetapi Tuhan mengutus kita untuk melakukan lebih daripada sekedar yang kita pahami selama ini.
Bergereja bukan semata terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan relasi atau hubungan kita dengan Tuhan, tetapi bagaimana peran kita yang hidup dalam persekutuan untuk mengoptimalkan persekutuan ini dalam berkarya dan melayani di tengah-tengah keadaan atau konteks di mana dia dipanggil dan ada. Kita diminta bukan hanya untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan, tetapi juga mendorong persekutuan kita memiliki hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Saudaraku, konsistensi hidup sebagai milik Tuhan haruslah diwujudkan dalam makna dan arti yang lebih luas. Dalam hal ini ikut bertanggung jawab untuk membangun gereja Kristen Jawi Wetan menuju ke masa depan. Namun demikian, patutlah kita sadari bahwa perbedaan status berupa perbedaan status sosial, status pendidikan, status ekonomi, dan lain-lain adalah sebuah keniscayaan yang tidak boleh diabaikan. Artinya, perbedaan itu bisa menjadi ancaman bagi persekutuan, namun juga bisa menjadi kekuatan bila kita mengelolanya secara bijaksana. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, semua yang ada hidup dan berperan di dalam gereja Kristen Jawi Wetan, entah kita ada di lingkup majelis jemaat, entah kita yang ada di lingkup daerah, di lingkup majelis agung, persekutuan itu bukanlah ajang untuk kita mempertajam perbedaan, apalagi saling menjatuhkan. Sebaliknya, ketika kita ada di bentuk-bentuk persekutuan itu, baiklah kita saling menerima, saling bersinergi, saling menopang dalam karya masing-masing, dalam peran masing-masing, demi membangun gereja Kristen Jawi Wetan sebagai gereja Tuhan yang sedang mengemban misi mulia, yakni ikut mewujudkan kasih, keadilan, kebenaran, kebaikan di tengah-tengah dunia, khususnya di bumi Jawa Timur. Oleh karena itu, perbedaan itu bukanlah menjadi ajang untuk kita saling mengecilkan atau meremehkan atau bahkan menjatuhkan. Karena bila itu kita lakukan, maka kita sedang mewujudkan ketidaktaatan kita kepada Tuhan Sang Kepala Gereja yang memanggil kita untuk bersekutu di tengah-tengah jemaat di mana kita ada. Saudaraku, sekali lagi, bukanlah faktor kebetulan bila kita hidup bersama dalam persekutuan gereja Kristen Jawi Wetan, tapi tentu kita diutus oleh Tuhan dalam peran sekecil apapun demi memajukan gereja Kristen Jawi Wetan sebagai gereja Tuhan yang berpelayanan di Jawa Timur. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, kita bersama masuk dalam saat teduh.
saat teduh kita akhiri, saya mengundang untuk jemaat bersama-sama berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan telah memberikan berkat yang sangat melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, mari kita berikan ungkapan syukur lewat persembahan, dan dasar persembahan pada saat pagi ini di dalam Mazmur pasal 50 ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 337. Kita pujikan bait pertama dan yang ketiga. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tak henti-henti kami menghaturkan syukur dan terima kasih Tuhan, karena dalam situasi seperti apapun, kasih dan kebaikan Tuhan setia membersamai kami. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah dan Tuhan kami yang setia menaungi dan melindungi kami sampai pada saat ini.
Kami bersyukur sekalipun dalam wujud virtual Tuhan menyapa kami dengan firman di hari ini. Firman yang meyakinkan kami bahwa Dikaulah roti surga yang ketika kami makan dan minum daging dan darah-Mu, ketika kami menerima menghayati firman-Mu, maka kehidupan kekal menjadi pasti dalam setiap kami, baik sebagai pribadi maupun persekutuan. Berkenan Tuhan mengingatkan kami supaya dimanapun kami berada, kami dipanggil untuk tidak hanya membangun hubungan dan relasi yang baik dengan Tuhan, tapi sebagai bahagian dari persekutuan gereja di mana kami ada dan hidup, kami pun ikut berkontribusi untuk mengoptimalkan kehadiran persekutuan di dalam pelayanannya kepada sesama dan juga relasi yang semakin baik dengan Tuhan. Tolong kami Bapa, sehingga ketika kami dipanggil hidup dalam persekutuan, kami belajar untuk menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, dan biarlah dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, kami semakin bijaksana untuk mengelola perbedaan-perbedaan menjadi kekuatan besar untuk membangun gereja, khususnya Gereja Kristen Jawiwetan, dalam menghadapi tantangan-tantangan bergereja dan berpelayanan. Kami percaya Roh Kudus menolong kami, menguatkan dan memampukan kami untuk setia melakukan peran-peran kami sampai akhirnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa, mohon pengasihan Tuhan, pertolongan dan kekuatan Tuhan bagi pemerintah kami, bagi lembaga-lembaga tinggi negara, bagi aparat keamanan TNI dan Polri, bagi seluruh komponen dalam lapisan masyarakat, bahkan kami anak-anak bangsa. Tolong kami Tuhan, agar kami berhenti untuk saling menyalahkan, tapi biarlah dengan penuh kerendahan hati kami saling menopang, kami saling bergandengan tangan, kami bekerja bersama-sama dalam satu panggilan dan tujuan mulia, yaitu terus membawa dan menghantar negara dan tanah air tercinta ini melewati masa krisis yang kian mencemaskan. Roh Kudus menolong setiap kami sebagai pribadi dan dalam kapasitas kami seperti apapun. Tolong kami Sang Roh Kudus agar kami mampu berperan serta memberikan kontribusi yang positif demi kehidupan bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa dampak dari krisis yang sedang kami rasakan ini sungguh-sungguh membuat kami seolah tidak berdaya. Tapi kami percaya kami punya penolong sejati
Tuhan Yesus yang setia menopang kami. Di tengah-tengah kehidupan berjemaat, di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, di tengah-tengah kehidupan pribadi, di tengah-tengah perjuangan, apapun wujud dan bentuknya di masa-masa sekarang bukanlah hal yang mudah. Karena itu kami mohon pengasihan dan pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan senantiasa membersamai kami. Sehingga sebagai warga gereja, sebagai anggota jemaat, kami tetap setia kepada Tuhan dan setia menjalani hari-hari hidup yang sulit dan sukar, namun tetap bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk peran serta anak-anak kami, pemuda-pemudi di dalam Pokja Multimedia, peran serta rekan-rekan anggota majelis jemaat, dan semua pihak yang ikut mewujudkan ibadah secara virtual ini. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati mereka. Kami mengucap syukur peran serta juga anak-anak kami, saudara-saudara kami yang ada sebagai song leader, sebagai organis. Biarlah semua yang kami lakukan bersama di hari ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Mengucap syukur di tengah-tengah situasi yang sulit seperti apapun, Tuhan mengizinkan dan memperkenankan kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Dengan persembahan yang kami haturkan, berkenan Tuhan menerima dan memberkatinya demi pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat dan dunia. Mohon Tuhan menolong kami untuk memasuki kehidupan di hari-hari yang sedang menanti. Apapun peristiwa yang akan terjadi, Tuhan tolong langkah kami, supaya kami berjalan dan melangkah pasti karena bersama Tuhan memasuki hari-hari kehidupan di minggu yang akan datang. Mohon ampun Bapa atas segenap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakhiri doa ini dengan pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama berdiri sebelum kita kembali ke tempat pergumulan kita, ke rumah tangga kita masing-masing, bersama kita mendengarkan firman Tuhan atau pesan firman Tuhan yang demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Amin. Bersama kita muliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 426 bait yang pertama dan bait yang kedua. Arahkanlah hati, pikiran, dan hidup saudara kepada Tuhan, dan mari bersama kita mohon berkat. Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.